Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Apa kabar para viewer yang di rumah dan dimanapun Anda berada? Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Nah, kondisi Batam per hari ini sudah melandai COVID-19-nya. Tapi kita berharap kepada teman-teman yang punya kesibukan di luar tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga physical distancing. Nah, saya menjelaskan mini project ini adalah talk, share, dan interact, dan juga entertainment. Nah, kita hari ini temanya adalah dunia pariwisata di usia 75 tahun Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini kita membawa setelah sekian lama 75 tahun ini kita mau bertanya kepada seseorang yang capable juga. Nah, bintang tamu kita adalah seorang tokoh tourism expertise dari Kota Batam dan juga Ketua Batam Tourism Promotion Board. Nah, bagi yang nggak tahu boleh diketik langsung di Google ya hari ini. Yaitu selamat datang Bapak Rahmat Usman. Terima kasih Bapak Rahmat Usman. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Sehat. Kondisi sekarang? Sehat. Walaupun agak pusing ya. Ya. Income tidak menentu nih ya. Turis sepi lagi ini ya. Sepi, kesian. Iya, gimana ini Pak? Bapak ini kan adalah salah satu tokoh yang sangat berperan di Kota Batam. Kenapa Bapak mau terjun di kota bukan di kota, maksudnya di tourism ini, di dunia tourism ini? Ya, saya melihat posisi Batam itu sangat strategis gitu. Ya, berada di border begitu. Waktu itu fasilitinya masih cukup bagus dengan daerah lainnya. Di depan kita ada potensial. Jadi saya terpanggil untuk memajukan pariwisata Kota Batam ini. Jadi pada tahun 1991 saya datang ke Batam. Kira-kira bulan Juni saya mulai beraktivitas bagaimana turis ini supaya safety datang ke Batam ini. Ya, maka mulailah dengan menciptakan namanya personal accident terhadap pengunjung-pengunjung ke Pulau Batam bagi warga negara Singapura, Malaysia begitu. Berarti kan Bapak ini kan dulunya di tahun 91 Bapak membawa sebuah konsep asuransi safety. Yes. Nah, kira-kira diterima nggak sama negara-negara luar? Sangat diterima karena mereka sudah insurance minded begitu. Walaupun mereka sudah di cover oleh asuransi negaranya, tapi ketika dia datang di Batam itu ada punya kewajiban moral bagi negara kita untuk melindungi mereka bila mana terjadi accident, kecelakaan. Inilah dasar pemikiran saya, maka saya aktif di bidang pariwisata. Berarti dari itu awalnya ini Pak Bapak Rahmat Usman ini, ya saya udah harus tekad ini ke Batam Tourism ini. Nah, kira-kira di awal itu Bapak pasti ada kendala dong, bahwa asuransi tidak bisa, mungkin ada kendala-kendala kecil tidak diterima di Singapura atau Malaysia, ataupun hal-hal yang tidak di planning oleh Bapak. Nah, kira-kira apa ini masalah yang dihadapi Bapak pada saat itu? Justru yang dihadapi di lokalnya, di Batam sendiri. Oh, di orang sendirinya? Orang sendiri. Iya, kalau di Singapura, Malaysia mereka welcome sekali. Kenapa tidak? Karena itu merupakan value added bagi mereka. Yes. Jika terjadi accident di Indonesia. Dia dapat juga protect dari negaranya, juga dapat protect dari negara Indonesia. Justru dari lokal sendiri. Nah, dari pemilik ferry operator pada waktu itu, pelabuhan manajemen pada waktu itu, mula-mula masih menolak, merasa keberatan. Bahwa kos itu menjadi naik. Ya, jadi setelah kita jelaskan berkali-kali, kasih pandangan, akhirnya mereka setuju. Maka dibuatlah komitmen antara Jasa Raharja dengan operator ferry dan Batam Tourism Board pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya. Setelah itu Pak, berkembangnya di asuransi di perkapalan atau di border, setelah itu apa yang Bapak lakukan? Ya, setelah itu berkembang, asuransi di border sudah punya pemasukan, BTPB sudah punya eksis, maka saya mulai menciptakan leaflet. Nah, saya ciptakan leaflet dalam 5 bahasa, Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, Indonesia. Oke. Ya, mengatakan bahwa di Batam inilah objek-objek destinasi yang bisa dikunjungi. Mulailah saya mempersiapkan event-event di Pulau Batam supaya lebih atraktif lagi mereka datang ke sini. Pada waktu itu masih di bawah 100.000
dia datang ke Batam. Kenapa? Karena Habibie itu kan menciptakan Batam ini daerah industri perdagangan alih kapal. Pada zamannya. Jadi zamannya dia lupa bahwa antara bisnis dan leisure itu tidak bisa dipisahkan. Ketika industri terbuka, datang ekspat. Malam-malam ekspat bingung mau kemana kami. Menarik. Ya, jadi muncullah dunia-dunia pub, muncullah hotel yang tadinya jadi ruko menjadi hotel, yang tadinya pub hanya satu ruko menjadi seperti itu berkembang. Seiring perkembangannya dengan ekspat-ekspat yang datang begitu. Nah, mulanya. Menarik Pak, dari disampaikan tadi Bapak adalah dunia perdagangan, dunia industri tidak bisa dihindari oleh leisure. Yes. Berarti kan ekspatriat yang datang ini butuh hiburan. Butuh. Makanya yang diciptakan seperti itu. Kenapa pemerintah tidak memikirkan itu Pak pada zaman itu? Pada waktu itu kan Pemko Batam kan masih kotip. Masih otorita ya Pak? Betul. Masih otorita yang memegang peranan penting. Pemerintah kota hanya mengurus masyarakat saja. Ya. Dan masih di bawah Provinsi Riau pada waktu itu. Oh ya, masih Riau ya. Ya. Plat mobilnya aja Belum, masih BM. belum ada dinas pariwisata, belum ada. Nah itu saya tahu Pak. Sebenarnya saya nggak mau menanyakan. Tapi kan maksudnya begini Pak. Wah saya tahu bahwa kalau orang swasta atau rakyat biasa menanyakan ke pemerintah pasti jawabannya tidak ada. Ya. Pada zaman itu Bapak ada coba menanyakan nggak pada saat otorita ini? Kenapa tidak memikirkan konsep seperti ABCDE tentang tourism? Kira-kira seperti itu. Ya, pada itu saya tanyakan kenapa? Ya, misi dia adalah industri dan perdagangan alih kapal. Jadi lupa dia bahwa antara bisnis dan leisure itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, lalu BP otorita waktu itu membuat surat kepada Kementerian Pariwisata, maka dikirimlah seorang petugas pejabat di sana namanya Johnson Pitupulu, dibentuklah namanya Subdit Pariwisata. Oh, nah, itu asal tahun berapa, mulanya. Pak? Ya, tahun 91. Masih 91. 91. Oke. Ya. Pemko Batam belum ada dinas pariwisata itu, baru ngurus penduduk saja gitu. Nah, mulailah ada dinas Subdit Pariwisata di otorita, mulailah kita bekerja sama di BTPB Tourism Board. Nah, saya ditunjuklah salah satu direktur operasi di BTB itu. Direkturnya itu ex officio dari BP, kemudian direktur operasi, direktur keuangan, direktur pengembangan. Nah, ada lagi namanya direktur pemasaran. Oke. Nah, itu orang-orangnya dari Asita, dari PRI, ya saya dari asuransi, begitu. Ya pokoknya yang terlibat dalam dunia pariwisata. Sampailah tahun 2004. Dari 1991 sampai 2004. Nah, ini kan sudah banyak yang tahu Pak. Makanya kalau orang Batam ini pasti tahu siapa ini Bapak Rahmat Usmanda kan. Dari suksesor dari 91 sampai 2004 kan Bapak sudah melakukan banyak hal yang tentang Batam Tourism Board yang Bapak gaungi pertama kali. Yeah. Nah, itu kan menjadi sukses Pak. Kalau saya boleh tahu apa saja yang sukses yang telah di Bapak capai pada zaman itu ya. Kita nggak mesti ngomong pada zaman 91 sampai 2004. Ya, yang jelas meningkat kunjungan Wisman ke Batam dulu. Yes. Sudah meningkat. Nah, mulailah kita susun kegiatan-kegiatan menjaga sumber daya manusia. Kita kerjasama dengan ILO, supir-supir yang ada di Batam ini kita kasih pendidikan tentang bagaimana membawa mobil kalau jika turis, bagaimana membawa kendaraan pribadi supaya sopan santun itu dipilih. Itu kerjasama dengan ILO, International Labour Organization. Kemudian di bidang hotel, pelaku hotel kita kerjasama dengan Asianta, itu di Asian Foundation untuk Hotel. melatih itu. Nah, itu bukan dana APBD, itu menggunakan dana dari International Fund gitu. Bagaimana caranya? Ya, kita berkomunikasi. Saya berkomunikasi dengan STB, dengan MTB, dengan Asianta, dengan ILO. Ya, kita BTPB belum banyak duit pada waktu itu. Mau tak mau, kita lakukan komunikasi. Lakukanlah pelatihan-pelatihan di Hotel Hilltop, kemudian di gedung BTPB, berikan kepada para driver begini loh cara membawa kendaraan kalau ada orang asing. Kalau kecelakaan bukan you aja yang ribet, negara akan ribet gitu. Maka gunakanlah tertib lalu lintas. Seperti itu dilakukan. Nah, Bapak tadi sampaikan ke saya ini kan Bapak bisa melakukan event tanpa APBD. Ya. Jadi event pertama kita lakukan itu berelang tour
Barelang Tour. Ya, waktu Thomasnya tahun 94 gitu. Barelang Transtool itu dana penunjang adalah dana dari Batam Tourism Board yang kita dapat dari $1 setiap penumpang itu merupakan asuransi jasa raja, tapi jasa raja berkomitmen membantu sekian persen untuk Batam Tourism Board. Itulah yang kita lakukan untuk backup event dan kemudian dibantu oleh para pengusaha Lokal ya. Pengusaha lokal. Nah, pada zaman itu mereka melihat, wah ini kemajuan Batam, maka dibantulah. Nah, bagaimana supaya event ini bisa diikuti oleh Singapura dan Malaysia dan negara-negara lainnya? Ya, kita tingkatkan kualitasnya dengan mengundang juara nasional balap sepeda waktu itu tonton dan lari 10 kilo itu wanitanya Eriwayati dan yang 10 kilo laki-lakinya Edward Bonomi. Nah, barang siapa bisa mengalahkan juara nasional ini, maka hadiahnya sekian. Berdatanganlah. Dari berlomba. Jerman, dari Singapura, Malaysia, Korea, Jepang pada waktu itu. Nah, mereka tidak bisa memecahkan rekor. Iya. Tapi ya mereka sudah mulai mengetahui bahwa di Batam ada event. Nah, event Barelang Tour itu 94, 5, 6 sampai 5 kali tahun 2000 terakhir. Kenapa terakhir itu, Pak? Ya sudah saya kan mau saya itu sudah ada regenerasi lagi begitu. Tapi tidak bisa. Sudah sepertinya jawabannya sudah ketebak. Ya. Karena apa, Pak? Apa karena komunikator sekelas Bapak Rahmat Usman tidak ada? Atau memang tidak mau melakukannya? Atau bagaimana? Karena kan ini menjadi pertanyaan. Kenapa sebagai suksesor atau komunikator handal sebagai Bapak Rahmat Usman bisa melakukan Barelang Tour 5 kali berturut-turut tanpa menggunakan APBD dan tidak dilanjuti? Kan tidak ada mengganggu APBD. Iya. Ya, pada waktu itu kan setelah otonomi daerah, program yang dilakukan oleh BTB itu tidak diperbenarkan lagi oleh pemerintah. Yang $1 itu. Pemerintah pusat atau daerah, Pak? Daerah, tidak dibenarkan lagi. Seluruh penerimaan harus masuk melalui kas daerah. Nah, jadi putuslah. Sampailah sekarang. Jadi ya BTPB sekarang ini juga tidak ada dana. Dari dana dari APBD juga cuman sampai sekarang nggak ada begitu. Justru saya keluar uang sekarang ini. Nah, justru setelah COVID ini baru saya akan komunikasi dengan operator hotel, operator feri, pelabuhan. Mari kita duduk bersama. Ini bukan untuk saya, untuk kita, untuk Batam. Oke. Nah, ini akan saya lakukan nanti. Sayang ini COVID, padahal saya sudah punya program. Ada 4 pelabuhan yang siap, Harbor Bay, Cekupang, Batam Center, Nongsa, belum lagi bandara. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, wah, dananya luar biasa. Tidak perlu bergantung kepada APBD. Kalau ini kita lakukan, yang penting BP, pemerintah kota, semua pihak mendukung. Support saja. Harus support saja. Biar saya yang bekerja. Nah, ini menjadi pertanyaan, Pak. Setelah 30 tahun seorang suksesor Bapak Rahmat Usman masih mau melakukan Batam Tourism Board atau memajukan Batam Tourism Board. Adapun mau dibilang plus minusnya tidak disupport dari pemerintah, pasti mungkin ada peraturan yang harus diikuti dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Rahmat Usman sangat menggebu-gebu untuk mensupport Batam Tourism Board ataupun tourism di kota Batam ini? Ya. Begini ya, ini pasar di depan kita, di depan mata, facility oke. 1 tahun 26 juta arrival di Changi. Kemudian 1 tahun itu untuk Asia itu Cina, India, Korea, Jepang, Taiwan, Malaysia, Singapura, ya. Itu ada 256 juta outbound. Bayangkan kalau 5% saja bisa kita tarik ke Batam, 13 juta per tahun datang ke Batam ini. Bayangkan berapa devisa yang kita dapat. Berapa dampak ekonominya. Ini yang pemikiran saya. Kenapa tidak kita lakukan? Tentu how to get the market. Ada step-step harus kita lakukan. Nah, ini
Tidak bisa saya bekerja sendiri. Pemerintah, provinsi maupun kota harus mendukung ini. Termasuk juga pelaku-pelaku pariwisata. Pasar di depan, tinggal how to get the market. Nah, how to get the market ini kan susah Pak sebenarnya. Sangat susah Pak, karena tourism chain Pak, jadi berantai. Tourism ini bisa sukses kalau ada dukungan pemerintah. Tourism ini bisa dilakukan setelah dukungan pemerintah juga ada peraturan-peraturan daerah yang sangat mendukung kepada kita itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di kota Batam sendiri yang sangat dekat dengan kota Singapura yang seperti Bapak bilang 68 juta, 68,3 juta arrival. Kita 10% aja sudah 6 juta. 6 juta. Kenapa begitu sulit, Pak? Apakah karena hal-hal yang tidak bisa mensupport ini seperti sumber daya manusia yang sulit, peraturan yang sangat banyak, perusahaan lokal yang tidak mendukung, pemerintah juga tidak mendukung. Apakah apa saja yang membuat ini begitu sulit? Karena Bapak Rahman Umar sendiri 10 tahun pertama menjadi sebuah suksesor bahwa kita bisa melakukan event-event yang sudah dilakukan oleh Bapak. Nah, setelah itu ada kesulitan tertentu yang Bapak Rahman Usman mengeluh bahwa Bapak tidak bisa melakukan itu sendiri. Ya, makanya kita perlu duduk bersama, membuat konsep bersama. Bagaimana menangkap segmen pasar itu. Mari kita introspeksi diri kita, introspeksi Batam, introspeksi Kepri. Apa yang harus kita lakukan? Objek kurang, ciptakan objek. Sumber daya manusia kurang, ayo kita latih. Peraturannya yang memberatkan, mari kita sederhanakan. Apa peraturannya? Gitu kan? Kemudian apa lagi? Konektivitasnya tidak terkonek, mari kita koneksikan. Harusnya standar, kan begitu. Nah, ini yang tidak dilakukan. Masing-masing jalan sendiri. Ya. Kalau di Thailand itu dinas perhubungan, dinas kesehatan, kalau kita ya seperti itu ya, dinas Satpol PP-nya misalnya itu semua tourism thinking. Jadi semua jalan. Nggak ada mau jalan-jalan sendiri. Ini coba di Batam, begitu trailer mogok jalan, Patwal yang datang macet. Nah, kalau macet itinerary jadi terkendala. Karena pariwisata itu punya itinerary. Sekian jam di sini, sekian jam di sini. Ini macet. Berarti semua sudah diperhitungkan oleh Bapak Rahman Usman. Semua data sudah masuk. Nah, kenapa trailer itu bisa macet? Karena bengkelnya tidak capable kah? Ya mungkin. Bisa jadi. Mohon maaf ini, yang tersinggung. Ya mungkin waktu kirnya tidak layak lagi, misalnya ya. Tapi mungkin terlolos. Ya, atau bengkelnya. Nah, ini kan menjadi gangguan. Sampai sedetail itu Bapak Rahman Usman memikirkan itu. Harus. Kemudian coba di traffic light, lampu merah, motor terobos saja. Jadi kecelakaan, macet lagi. Angkot, betul juga. Nah, ini oleh orang luar dilihatnya loh. Ini gimana? You sudah mendeklarasikan sebagai destination, tetapi kondisi sepi. Nah, ini siapa punya urusan? Semua pihak lah. Ya kan? Mari orang naik motor, diangkat-angkat motornya di tengah jalan. Coba orang ngeri lihatnya. Dia bahwa menjadi ancaman. Coba sekarang, bule nggak berani lagi buat mobil di Batam ini. Mana berani dia? Nggak berani. Apakah karena kecelakaan atau bahayanya bawa mobil? Karena kan Indonesia terkenal bawa mobilnya carut marut, atau takut ditilang, Mbak? Ya. Tapi kesannya bagi mereka kan, wah kok seperti ini? Menjadi sebuah ancaman besar. Nah, itu salah satu ya. Jadi harus duduk bersama. Pasar di depan, bagaimana menangkap itu? Kita koreksi. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus bersama. Bayangkan kalau masuk 1 juta per bulan, berapa bisa yang kita dapat? Luar biasa ekonomi akan dikembangkan di Batam ini. Jadi Batam sendiri aja itu. Kita ngomong Batam sendiri, Batam belum sendiri, Bali dan belum Bali. Saya optimis Bali itu kalah. Tapi kita Batam ini adalah Bali kedua. Loh, kita ini salah satu gate setelah Bali dan Jakarta.
Satu setelah tiga. Nah, di depan kita ini kan international arrival. Kita nggak usah bicara Australia, nggak usah bicara Rusia, Amerika, no need itu. Cukup Asia kita pegang. Ya. China, India, Korea, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura itu sudah muntah kita. Tapi bagaimana menciptakan mereka akan datang ke sini? Nah, ini harus kita pikirkan. Semua kepala daerah berpikir seperti itu. Menarik, Pak. Seperti Bapak itu. ngomong kepala daerah, ini kan tahunnya politik Kota Batam. Nah, kita nggak mau ngomong ini paslon 1, paslon 2. Menurut Bapak Rahmat Usman, apakah dari calon tertentu ada memikirkan tentang konsep turisme secara detail seperti Bapak? Belum. Secara detail Saya ya, berani kita- mengatakan belum. karena mungkin hal yang dipikirkan berbeda. Berbeda. Jadi kalau paslon ini mau memajukan Batam ini hanya dua. Tourism, marine. Dua saja. Tourism and marine. Marine. Kita bahas tourism lagi, Pak. Nah, Faktor apa saja yang bisa membuat satu daerah bisa berkembang? Jadi faktor-faktor apa saja yang bisa membuat Kota Batam ini berkembang? Satu tadi yang kita sepakati bersama adalah transportasi. ya, Yang kedua, Pak, transportasi kemudian event. Event culture. Kita ketemu ada 37 budaya di Batam. Di mana dia mau nampil? tapi saya potong, Pak ya. Event budaya itu membosankan, Pak, yang dibawa terus, Pak. Saya ngomong aja, Pak, karena saya orang event, Pak. Saya sangat menghargai Bapak, saya sangat respect dengan Bapak. Tapi apa event yang dilakukan mengenai culture sangat boring, Pak, yang di Batam. Ya, Kenapa bagaimana pembungkusannya itu berbeda dan kenapa tidak mencari IO yang capable? Saya nggak bilang saya IO capable, tapi kenapa tidak mencari yang capable? Karena kalau event, contohnya saya ambil contoh Singapura deh. Singapura kemerdekaannya kita mau nonton, kita orang Batam mau nonton Channel 5, Channel U. Tapi kalau kita kemerdekaan kita, yang nonton hanya nasionalis, bukan bungkusan bagaimana event itu dilaksanakan. Itu yang saya pertanyakan, Pak. Ya, itu pengemasan eventnya. Pengemasan event itu bisa baik kalau EO-nya Capable. capable. Begitu. Kemudian promosinya. Promosi. Setuju. Gitu kan? Jadi sudah EO-nya capable, promosinya juga interest, kemudian pengemasannya oke, orang akan datang. Begitu caranya. Orang kita ke Thailand cuma melihat anak-anak main dengan King Cobra aja kok. Cuma kena promosinya. Iya, sama buaya, Pak. Iya, ya, kita buaya. datang melihat floating market kotor juga kok. Tapi kita datang, kenapa? Tadi promosinya. Iya. Dan timing penampilannya itu on time. On time. Kalau kita baru 10 orang tuh wisatawan antar aja dah. Iya, kumpul dulu. Kumpul dulu. Nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Mentality. Begitu udah susun timingnya, jadwal, laksanakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Begitu. Padahal secara event kalau kita bilang Asian Game aja Ya. menjadi top. Top. Bapak Wisnu Tama yang sekarang jadi menteri itu kan bagaimana mengemas satu event itu begitu sukses Kemudian karena dibandingin. kreativitas daripada EO itu sendiri, bagaimana dia membungkus event itu. Itu kan butuh semua pemikiran, bukan hanya sekedar event saja. Orang melihat event itu ada faktor interestnya, dari promosinya, oh menarik ini, saya harus nonton. Ya. Seperti itu. Event ya. Yang ketiga, Oke. objek. Objeknya. Kita kan kurang objek. Banyak pulau. Tapi pulau itu mau diapain? Padahal kalau dikasih ke swasta, ini pemikiran saya, Pak ya. Iya. Kalau dikasih ke swasta, dikembangin jadi. Jadi. Ya kan? Ya. Nah, kenapa tidak diciptakan itu? Oke, sudah jadi objek di pulau itu. Konektivitas. Apa mau wisatawan naik perahu dari jambatan satu ke Pulau Akar itu motor yang hanya yang telanjang aja, nggak ada atap itu. Bahwa- Yang nggak ada pelampungnya lagi, apa mau dia? Jadi safety-nya yang kurang. Saya pernah melihat sekelompok wisatawan yang mau ke Pulau Belakang Padang Ya. di Sekupang. Dia menung lama. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau? Sorry, tidak safety.
Mungkin Bapak dekat aja dia langsung bilang, oh, sorry. Dia kiranya kita siapa gitu loh ya. Tidak seperti. Saking nggak ada keamanannya ya. Nah, coba. Oke. Datang dia ke belakang padang. Mau ngapain di belakang padang? Nah itu juga. Hanya F&B kah? Ya. Apakah pemerintah Kecamatan Belakang Padang sudah siap menerima wisatawan? Bagaimana kebersihannya? Adakah toilet umum di situ? Dia mau ngapa di situ? Oke, dia mau minum cendol, karena cendol terkait di mana cendolnya? Bagaimana cleaning kebersihan cendol itu sendiri? Bagaimana penampilan penjual cendol sendiri? Masih banyak yang kita anukan, perbaiki. Gampang menyebut, wah kita jadikan destinasi, tapi ada step-stepnya destinasi itu. Nah, ini yang ada program, tapi tidak sustainable. Berganti pejabatnya udah Ganti semua. ganti camatnya udah nggak nyambung lagi. Ya inilah. Ini bukan di Batam saja, di seluruh Indonesia seperti itu. Ya. Karena calendar of eventnya Nah. hanya banyak eventnya, tapi tidak menarik eventnya. Kita ngomong belak-belakan ya Pak. Iya. Calendar of event setiap kota, setiap provinsi, setiap negara pasti sudah ada. Tapi tidak menarik. Oke. Itu yang saya mungkin meminta pendapat seorang senior. Nah, kalender event itu setelah udah dibuat sebulan berapa event di kota Batam, di Pulau A, Pulau B, Pulau C. Tapi itu semua tidak menarik, Pak. Tidak. Kenapa harus dilanjutkan? Ya, itulah. Dia tidak, penyelenggara event tidak mau bertanya. Tanya dong kepada EO. Apa kebutuhannya? Ya, Apa permintaan? kepada para pelaku pariwisata, kepada teman-teman di seberang sana. Kalian tuh apa yang paling disukai kalau datang ke Batam? Begitu dong. Kalau hanya powerboat, itu bertahun-tahun itu aja begitu-begitu aja monoton. Iya. Coba dibikin kreatif apa. Nah ini yang tidak dilakukan oleh semua pihak begitu. Nah, saya mimpi bahwa Batam itu bisa mengalahin Bali dan Jakarta. Berat Pak kalau misalnya transportasinya saja sudah Itu dia. carut marut. Satu titipan pesan dari Tuhan Pak ke saya. Sadar. Karena ini mungkin saya boleh menyampaikan ke Bapak bahwa transportasi online atau boleh kita bilang Gokar atau Gojek. Ya. Kenapa begitu sulit memasuk satu bandara dan pelabuhan Pak? Nah itu dia. Kenapa harus dibikin? Buka saja selesai. Kenapa? Nah siapa yang bisa membuka itu? Pemerintah. Regulator lagi kan? Ya. Ya kenapa? Kenapa dilindungi? Open. Yang menentukan adalah servis kita. Ya. Karena kalau seorang wisatawan Wisman yang datang pasti harus buka aplikasi Gojek Iya. atau aplikasi tertentu di suatu negara itu dan langsung begitu gampangnya. Nah kalau dibilang mungkin pembelaan saya boleh membela pemerintah Pak. Kan kita melindungi rakyat kecil kita. Menurut Bapak bagaimana? Ya sudah perlu. Perlu kita lindungi. Cuman ya harus yang dong transparan lah begitu. Ya. Kan bisa aja dilindungi Iya, oleh perusahaan iya. salah satu aplikasi online yang menaungi yang supir-supir itu tertentu. Karena kalau untuk mengikuti, saya rasa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya lebih baik. Iya. Karena satu pintu. Karena menjadi lucu bahwa wisatawan yang datang, teman saya yang datang, saya tidak bisa jemput dia, Pak. Betul. Dia datang, nego lagi taksi. Padahal kalau misalnya secara online sudah tertera biayanya bisa sampai ke mall-mall tertentu sudah Ya. jadi kenyamanan. Kenapa ini tidak bisa dipatahkan Pak setelah 30 tahun Bapak berada di tourism board dan memberikan keluhan-keluhan itu? Ya itu tadi. Ada kepentingan kah? Mas kurang tahu. Yang jelas tidak tidak sustainable lah. Begitu kita ini mau programkan untuk membenah sistem transportasi ini, begitu ganti pejabat udah Berganti lagi. ganti lagi. Berarti sampai ke pejabat itu tidak boleh satu periode atau satu periode 5 tahun terlalu sedikit. Jadi saya nggak ada masalah pejabat 5 tahun, tapi program ini harus sustainable. Siapapun pejabatnya dilanjutkan begitu. Ini kan untuk kebaikan. Ya. Nah dilanjutkan, nggak boleh dirubah. Ini Tapi kan kalau nggak tidak. diganti kan berarti nanti ada isu Pak. Nah, Ada isu dari wartawan bahwa dia mengikuti yang dulu-dulu. Kalau dia ganti kan Pak, oh berarti gubernur baru ini, wali kota baru ini, kepala daerah baru ini bagus.
punya sesuatu yang baru. Nah, ini yang menjadi kendala ya Pak Iya, sebenarnya ya. iya. Itulah sebabnya maka pariwisata kita itu ya tidak berkembang sebenarnya kita harapkan. Bayangkan secara nasional kita tidak masuk dalam market ASPAC Asia Pasifik. Kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Singapura. Padahal dari 3 negara itu kita lebih Ya. indah negara kita. Ya. Kenapa? Itu tadi. Contoh. Dari hotel mau ke Cengkareng. Ya. 92.300. Kasih duit 100.000. Coba, apa yang terjadi? Nggak kembalian Pak. Sibuk dia. Buka kantong, buka ini, apa, nggak ada. Orang udah nggak trust lagi. Ya. Padahal kalau dia kembali, kita kembaliin itu sama dia kan. Ya, padahal sering kembalian, Iya. nggak usah masuk lagi. Gitu. Coba di Singapura, 1 sen Korupsi itu deh. dikembalikan. Betul nggak di Singapura? Ya. Ini nggak bisa. Nah, ini menterinya perhatiannya sampai ke situ. Ya. Menteri pariwisatanya. Tugas siapa ini? Ya. Leadernya adalah Menteri Pariwisata. Baru berikutnya adalah Menteri Sosial, bukan, Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Ya, yang membawai apa namanya asosiasi supir ini. Ya. Asosiasi ini. Nah, seperti itu baru taksi. Belum lagi pesawat terbang. Belum lagi delay. Ya. Ya, orang dari Bangkok Jakarta mau ke Lombok, delay 2 jam, hancur sudah itinerary-nya, Impian dia berantakan. berantakan. Nah ini saya punya tanggung jawab, Menteri Perhubungan. Dalam ini Dirjen Perhubungan Udara, boleh delay itu maksimum seperempat jam. Ya. Oh ini sampai 2 jam coba, rusak itinerary semuanya, Ya. berantakan semua. Orang mau jalan-jalan menjadi emosi. Nah, Nah, ya kan? pertanyaan buat Pak Rahmat Usman, kenapa aftur di Indonesia lebih mahal daripada Singapura? Padahal Nah. Singapura secara currency, secara mata uang lebih tinggi daripada Indonesia. Nah itulah yang saya bicarakan dengan Deputi 4 BP Batam. Ada beberapa hal tidak bisanya direct flight ke Batam ini. Pertama tadi ATC kita masih bergantung kepada Singapura. ATC kita masih bergantung. Masih bergantung kepada Singapura, Oke. Air Traffic Control ya. Yes. Yang kedua Aptur. Aptur kita lebih mahal kalau nggak salah 17% dari Singapura. 7% dari nasional. Ya. Mengapa? Pak Deputi sendiri sekarang lagi mengadakan komunikasi dengan Pertamina. Mengapa ini seperti ini? Ya, ada 2 tadi ya. Pertama tadi ATC, yang kedua aftur. Aptur, ketiga ground handling kita. Ya. Kalau di Singapura barang nunggu kita. Kalau di Indonesia Kita nunggu orang. Tunggu belum datang deh Pak. itu kan 1 jam baru keluar barang. Ya kan? Turun. Begitu dia keluar dari airport siapa yang ditemuin? Custom. Belum? Ya, CIQB. CIQB. Ya. Ada senyum tidak? Ya. Orang sudah tua lah umur 70, tasnya, bagnya dibongkar-bongkar. Tentu ada obat. Ya. 70 tahun kan? Ya. Ada obat kan, obat lah. Obat darah tinggi, Obat darah kencing tinggi, manis. obat kencing manis, dan Asam sibuk itu, porak-poranda dia punya tas. Di situ ada kesempatan Pak soalnya. Nah, selesai itu keluar. Siapa yang nyambut? Taksi dan perusahaan Online. travel. Ya kan? Kalau taksi tadi mulai. Berapa nanya terus Ya. ya, mau kemana. Menjadi tekanan ya. Mulai kan? Nah, jelas. Gitu. Travel, oke. Angkut. Gak ada masalah kalau travel. Kalau travelnya sudah punya komitmen yang Dan jelas. kredibilitas yang ini. Ya, oke, nggak ada masalah. Nah, begitu travel light lagi di jalan. Kena lagi di tadi yang kita bicarakan. Nah, seperti itu. Itulah problem kita. Maka kita tidak masuk ke dalam pasar Asia Pasifik. Gitu. Iya. Kalau negara kita indah sekali. Secara Asia Pasifik saja di Thailand saja 38 juta. Kita hanya 15,8 juta. Di tahun 2018. Sebentar lagi kita disalip oleh Vietnam. Hanya beda 300.000 dengan Vietnam. Kenapa Vietnam bisa lebih baik daripada Indonesia? Ya itu tadi. Tahu nggak guide-nya? Sudah belajar bahasa Indonesia. Oh iya.
Saya ke sana, Pak. Coba. Tahun lalu sebelum corona. Itu bulan 12 kalau saya nggak salah ke sana. Enggak, dia bisa bahasa Indonesia sekarang. Betul kan? Iya. Pertanyaan Di kita, ada Hanoi. nggak guide di Batam yang bisa bahasa Vietnam? Nggak ada, Pak. Satu pun nggak ada. Saya yakin itu. Wallahu alam. Iya. Nah, coba. Begitu Vietnam menangkap orang Indonesia. Berarti pangsa pasarnya ada. Orang Indonesia mau ke Vietnam. Nah, iya kan? Pasti kan? Apa yang dibawanya? Pergi ke lubang penyengitan dia waktu bom Amerika tuh. Ini lubang tuh ya. Kita juga banyak lubang kok. Tapi kenapa promosinya? Tapi lebih bersih lubang di sana mungkin, Pak. Ya makanya itu. Lubang menjadi objek, bayangin itu. Padahal kita banyak. Destinasi pantai. Luar biasa. Destinasi sejarah. Tuhan gunung. kasih alam kita lebih luar biasa. Mungkin rumput tetangga lebih hijau, Pak, memang. Itu dia. Jadi kembali lagi, Vietnam tuh semua berpikir pariwisata. Atau kita berangkat aja, Pak, ke Vietnam. Kenapa Kita tidak? Vietnam Tourism Board di sana. Nah, bayangkan tuh. Kita disalib, pasti disalib. Tahun depan ya. Ya, yakin saya. Nah, sekarang bagaimana? Meningkatkan kunjungan wisatawan. Bagaimana menangkap yang 256 juta outbound Asia itu bisa masuk ke Indonesia? Kalau itu masuk 10% itu 23 juta. Dan bisa menjadi APBD. 25 juta masuk ke Indonesia. 10% saja Ya. dari total outbound Asia itu. Bayangkan sekarang kita baru 15.800.000. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu total seperti itu, 256 juta untuk Asia saja itu RC, India, Taiwan itu. Kenapa? Pasar itu. Ya. Nah, kalau 5% dibawa ke Batam, 13 juta. Berarti satu bulan 1 juta. Bayangkan perputaran ekonomi di Batam ini. Semua hidup. Meledak-ledak, Pak, 1 juta. Berapa PBD yang bisa diterima? Sekarang aja sudah 300 miliar PBD. Hanya baru 2.000. Sekitar 2 juta. Hanya 1,9 juta. 300 miliar per tahun PBD Batam. Bayangkan kalau 1 juta per bulan. 12 juta per tahun. Bayangkan. Wah, berapa kali lipat? Ada nggak pemikiran seperti itu? Ya. Baik legislatif maupun eksekutif. Nih lo, di depan kita pasar nih, mau diapain? Mau ditontonin aja? Atau mau Kita rebut? Kalau kita mau rebut, ayo, apa langkah-langkah, stepnya? Enggak tahu, tanya orang yang tahu, selesai kan urusan. Ya. Buka mata. Buka, ayo kita ngopi bersama. Karena dari ngopi bisa menghasilkan Begitu sesuatu. caranya. Saya mimpi 13 juta masuk ke Pulau Batam per tahun. Dari 296 juta itu. Outbound Asia itu. Berapa pendapatan? Berapa devisa yang kita dapat? Semua lini akan hidup. Gojek hidup. Restoran hidup. Spa hidup. Karaoke hidup. Semua hidup. leisure. Luar 1 juta per bulan. Berapa satu hari? 3.500 sampai 4.000 per hari, bayangan itu. Ballroom pun harus empat hotel besar untuk masuk itu ya. Nah pertanyaan, ada nggak berpikir ini? Ya. Ada nggak? Susah, Pak, peraturan yang diciptakan. Berat, Pak, untuk ada ini. Tidak ada yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah hanya kitab suci Al-Quran. Selainnya bisa dirubah. Ya, Mau tidak, Mau komit tidak. tidak. Itu aja kuncinya kok. Ini bisa jadi tagline ini. Ya, saya mau jadi kepala barisan ini, saya nggak mau lagi, udah tua. Cuma saya ingin menyiapkan generasi. Ini loh. Yang Apakah kamu lakukan. generasi sekarang sudah siap, Pak? Menurut Bapak Ramasman? Ya, Sepemikiran dengan Bapak Ramasman. Kita ngomong belak-belakan ya, Pak ya? belum. Makanya saya nggak mulai, saya bawa. Ayo, Ya. ayo kita bikin begini. Makanya saya ingin ciptakan, tadi saya meeting dengan para senior golf, saya ingin ciptakan event golf di Batam ini. Masa kita nggak punya event tetap golf di Batam ini? Ya, padahal banyak sekali itu. Padahal kita lapangan golf terbanyak di Sumatera ini. Ya. 7 lapangan golf. Kenapa tidak ada? Nah, besok saya meeting dengan PGI, dengan BEGC, dengan Perpesi, dengan Golf Pinang akan menciptakan
event golf minimal 2 kali 2 Dalam event setahun. per tahun. Nah, kalau ini terjadi, promosi dapat, devisa dapat, Hotel pun hotel dapat, kuliner pun kuliner dapat. dapat, semua akan kebagian. Ya kan? Ya. Ini rencana saya. Jadi saya minta satu periode saja, sudah ngomong Pak Wali, saya satu periode saya nggak mau panjang, malu. Periode Bapak berakhir tahun sekarang 2019 sampai 2024 lah. 24. Ya. Nah, 2023. oke, pertanyaan satu Pak. Mungkin ini penutup tapi panjang nih. Hmm. Seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Kepri, saya bilang kalau saya sebagai host kan bebas. Seandainya Bapak menjadi Gubernur Kepri di 2024 atau 25 Ya. lah. Apa yang akan Bapak lakukan langkah pertama untuk tourism? Ya, saya akan melakukan inventarisir dulu kemampuan sumber daya manusia, kemampuan destinasi, kemudian produk-produk hukum yang berkaitan dengan itu. Ya, Setelah itu baru kita lakukan di lapangan. Target Bapak berapa lama? Paling itu 1 tahun selesai itu. Sambil berjalan ya. Ya. 1 tahun selesai. Duduk bersama. Mau provinsi, mau kabupaten, duduk bersama. Pariwisata nggak bisa jalan sendiri. Harus terkoneksi, konektivitas. Karena kalau Bapak sebagai gubernur di salah satu wilayah, Bapak kan tinggal manggil dan lebih cepat, Iya makanya. terintegritas. Iya. Natuna, kamu sebagai apa? Ya. You sebagai diving. Kenapa diving? You punya ombak. Begitu dong. Anambas sebagai apa? Natuna sebagai apa? Apa namanya yang itu? Snorkeling. Bukan. Atau apa? Surfing. Surfing. Natuna sebagai surfing. Kenapa? Gelombang Anda tinggi Iya. di sana. Kemudian Anambas sebagai diving. Kenapa diving? Anda punya taman laut. Ya. Kan begitu dong. Ya kan? Terkonsep. Ya, kemudian Lingga, you sebagai apa? Alam. Kenapa? You punya gunung Dai. Ya, You punya Gunung Dai. budaya di sana. Batam sebagai apa? Batam sebagai mais, sebagai shopping, sebagai golf, olahraga. Kan gitu dong. Pinang sebagai apa? Bintan sebagai apa? Krimun sebagai apa? Mapping. Dan mapping, ayo kita duduk bersama. Begitu, udah duduk bersama, ayo kita promosi. Dengan apa? Table talk. Kita ketemu, tour operator, tour travel tour duduk bersama. Begitu mekanismenya. Jadi B2B ketemu. Kita pemerintah hanya sebagai fasilitator. Support. Begitu B2B ketemu. Kan mereka yang bermain kok. Oke, baru konektivitas. Nah sekarang kan tidak. Orang landing di Batam mau ke Lingga, Setengah mampus Pak. Bisa sehari itu Pak. Kalau misalnya nggak ada mobil sendiri. orang mau ke Anambas. Jangan kan ngomong Anambas Pak, ke Pulau Abang aja repot. Makanya Pak. saya usulkan pemerintah itu membeli pesawat sea flight. Bagaimana caranya? Seluruh BUMD dalam Kepri ini melakukan apa namanya itu istilahnya konsorsium untuk membeli 2 pesawat. Satu dibeli dengan cara cash, yang kedua dengan leasing. Ya. Contoh Maldives, konektivitas antar pulau itu nyambung. Sekarang coba, orang mau pergi ke Lingga aja berapa jam? Iya, karena ratusan pulau kita Pak ya di kota Batam sendiri. Begitu, dibentuk konsorsium, BUMD provinsi sebagai leading sektornya. Oh berat, kita ajak dong Babel, kan sama-sama pulau. Ayo kita join bersama. Begitu caranya. Nah ini tidak dibuka, tidak dibicarakan. Semua silent, diam, nunggu saja. Harus proaktif. Tidak mampu kita ajak Babel. Ayo Babel kita kerjasama, kita beli pesawat. Ya. Supaya dari Batam juga bisa ke Babel. Lebih banyak destinasi kan gitu kan. Pasti dia sudah ngecop di Batam dulu kan. Ya. Di Babel hanya datang aja gitu kan. Begitu mekanismenya. Ini tidak dilakukan. Sekali beli pesawatnya Riau Airline. Ataupun yang second. Tidak bisa landing. Mau landing di Anambas, di Terempah mana bisa. Tetapi kalau sea flight dia bisa landing di Laut. Tarempa.
langsung dia terjun. Nah, ada nggak pemikiran itu kepada tadi, paslon tadi itu? Saya rasa tidak ada. Woi. Sekali-sekali seperti Bapak Rahmat Usman kan boleh ya kan. Ya kan? Jadi pasar di depan kita, Ya. tinggal kita ciduk kok. Nyiduk itu kan butuh alat, butuh galonnya, kan? Galonnya seperti apa? Dari galon butuh lagi untuk Ya. nampungnya, ya kan? Ya. Seperti itu. Bahwa memang turisme ini tidak segampang yang kita bayangkan, tapi tidak serumit Bukan. kalau tidak dilakukan. Tourism itu kan menghandle manusia, bukan menghandle barang. Dia butuh It's about service. Iya, dia butuh service. Ini yang kita lakukan. Yakin saya kalau ini kita lakukan. Kalau pemerintah, kepala daerah yang akan datang berpikir seperti itu, Bali Jadi, putus. Ya minimal F1 adalah di Pulau Galang. Coba Karena sekarang. seperti pulau yang ini kan, yang sekarang di laut kan, secara geografis tempat gempa. Sekarang dibangun F1, sirkuit F1 di Mandalika. Itu kan gempa. Memang alamnya bagus, tapi gempa. Tuh, yang kedua pengangkutan F1 ke sana tuh, coba prosesnya. Kalau di Batam dia landing dia di Changi, ya 20 menit, 31 jam lah nyampe di Batam, Ya. di Galang. Kenapa tidak dilakukan itu? Nah itu transportasi kapal langsung meletup-meletup itu Pak ya. Makanya. Setiap tahun itu. Kalau F1 ada di Galang itu, waduh gila. Tapi terlalu banyak sengketa Pak, tanah di sana. Ya itulah. Ya, banyak Status sekali saya quo. gowes. Kenapa nggak diciptakan gowes di Batam? Dulu kan saya lanjutkan dulu berelang tour. Coba. Namanya apa? Kalau yang naik gunung itu sepeda down apa ya? Downhill. Downhill. Sama uphill. Uphill. Dia kan butuh itu. Ya kan? Ya, naik turun bukit ya. Wah, banyak bukit kita. Kenapa nggak dibikin? Nah, kalau seorang yang kreatif, bikin. Ya kan? Oh, sudah dibikin. Untuk melakukan hal itu, kita butuh sumber daya manusia yang mengetahui dan relate. Kita hire orang. Gampang kan? Hire aja dulu. Kirim untuk kamu latihan bagaimana melaksanakan downhill. Berangkat. Selesai itu urusan. Betul nggak? Betul. Setuju. Ya kan? Benar. Goes. Apalagi? Lari. Downhill. Apalagi? Sprint rally. Ya. Sepeda ada 3 macam. Cumanya kita lakukan. Off-road lagi. Off-road lagi. Secure. Dia bawa sepedanya aman. Dia naik sepeda aman. Kan begitu dong. Nah ini, kalau dia lakukan ini, beritanya tuh udah ke mana-mana. Mancanegara. You kalau mau downhill, Batam very expensive ini. Gitu kan? Ya, gitu caranya. Jadi butuh kreativitas seseorang. Baik, apakah dia sebagai kepala daerah, apakah dia sebagai kepala dinas pariwisata, kebutuhan. Tidak tahu, panggil teman yang tahu. Butuh gebrakan besar. Duduk ngopi kita bersama. Kita nanti bicara dengan Dewan untuk anggarannya. Dewan, tidak mungkin kita dapat 300 miliar ini kalau tidak ada stepnya ini. Kalau kita mau dapat 1 triliun, ini stepnya dong, PAD ini. Ya. Mau nggak dapat 1 triliun? Ini sekarang udah 300 miliar. Kalau sudah 1 juta per bulan udah berapa? Ya. 13 juta per tahun. Kali aja, kali 6 itu. 1,8 triliun. Nggak mau. Dan kalau bisa mesejahterakan swasta, saya rasa swasta pun niat untuk. Sekarang kan baru 1,9 aja pemerintah kota dapat 300 miliar. Ya. Kalau 1 tahunnya 13 juta. Dari tadi 5% dari 296 juta total outbound. Hampir 3 triliun. 1,8 triliun PAD dari pariwisata. Gila nggak? Gila. Makanya. Impian terakhir Pak. Impian Bapak ke depan dalam dunia turisme. Satu impian dari Bapak ini. Ya, saya mimpi di Batam ini ada event berskala internasional. Apakah itu di sport, apakah itu marine sport, dan tahun ke tahun ya. apakah itu ada mimpi satu lagi di bidang perfilman.
Ya seperti di Nongsa ya. Ya, jadi begini, ini ada ceritanya ya. Ya. Masih ada waktu nih. Masih. Begini, ini event FFI itu menurut para sinias, ya bukan saya ya, sinias itu sudah tidak independen lagi. Sudah Politisasi. dipolitisasi oleh satu dua oknum. satu ya itulah ya. Jadi pada waktu datanglah sinias Sumarsono, terus Ibu Nini El Karim, satu lagi saya lupa namanya, 3 orang datang ke Batam. Saya bawalah dia ke Nongsa, Kinema. Cerita Pak Rahman katanya kami ingin ada satu lokasi untuk festival film. Terus setelah lihat ini Batam, ternyata Batam paling pas. Kenapa itu? Hah? Kenapa bisa Batam paling pas? Ya, karena tadi kan dekat dengan international arrival, kemudian sudah ada kinema di situ, kemudian bioskopnya cukup banyak, tertarik dia. Cuman ini kan biayanya mahal satu event itu, 30 miliar. Dia bilang begitu. Berapa anggaran saya bilang? 30 miliar Pak Rahman. Wow, berat. Ya. Tetapi kalau serius tidak berat. Harus dilibatkan BKPM, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan. Dulu ada namanya kan dulu apa? Kerapnya apa namanya? Namanya itu badan kerapnya apa nih? Hah? Parekraf. Ya, dulu kan badan sendiri. Nah, sekarang bergabung kan? Ya. Selesai. Masing-masing 7,5 miliar. Selesai kan? Ya. Udah itu baru pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota semuanya ikut campur dong. Karena kan promosi juga semua. Ya kan? Kalau ini terjadi, bayangkan. Luar biasa. Saya sampai cerita, kita belum bikin namanya Blue Carpet. Ya. Nah, Blue Carpet kita ngundang sebilang Angelina Jolie, Cameron Diaz. Caranya? Makanya dengar dulu ya. Karena Angelina Jolie ini sekaligus untuk melepas nanti kura-kura penyu hijau yang ada di Pulau Durai. Karena Angelina Jolie ini adalah duta penyu dan kura-kura itu. Ya, itu. Mahal biayanya. Mendatangkan Jolie kan aktris the best. Saya berkomunikasi dengan teman saya di kedutaan Amerika, Pak Rahman. Ya nggak usah mikir itu nanti kedutaan yang beresin, itu nanti Freeport yang akan menganukan dia. Ya. Kenapa tidak mati saya? Nah, sampai sekarang masih mimpi, sudah 10 tahun itu dipikirkan. Kalau itu wacana terjadi, luar biasa nama Batam. Dan masih menjadi wacana. Masih wacana, luar biasa nama, terkenal di mana-mana. Bayangkan kalau terjadi itu namanya Nongsa Film Festival dengan merebut piala namanya Dardanella Award. Ya. Dunia. Jadi apa yang namanya festival di Prancis itu? Apa namanya? Cannes. Cannes Asia itu adanya di Batam. Itu mimpi saya dengan senias di Jakarta itu. Tapi sampai sekarang masih begitulah mimpi. Nah, saya berharap kalau gubernur yang akan datang ini, datang, mari. Kalau mau bersih Batam jangan tanggung-tanggung. Ayo kita lakukan itu. Ya. Oke? Siap. Anyway, thank you Pak Rahmat Usman. Thank you. Waktunya dengan kesibukan Pak Rahmat Usman masih meluangkan waktu dalam podcast kita ini. Kita berharap tampungan dari Bapak tadi ini kita tampung dan kita salurkan ke media sosial dan mungkin bisa kedengaran kepada paslon-paslon yang akan datang. Amin ya Pak ya. Insya Allah, amin. Anyway, thank you para viewer. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube kami untuk kita tetap berkarya. Dan juga kita sampaikan nanti ke depannya kita akan undang narasumber yang spesial. Jadi tetap nonton Gokata Podcast yang disupport atau powered by Gojek. Anyway, stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you. Thank you. Thank you.